Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali adik-adik mahasiswa Ibu yang Ibu sayangi dalam kegiatan tutorial pada mata kuliah Ekonomi Moneter pada minggu pertama. Oke, untuk ketercapaian pembelajaran adik-adik setelah mempelajari tutorial ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu menjelaskan tentang jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya, kalau di saat Lebaran begini kita membutuhkan uang, artinya permintaan uang meningkat. Ya, untuk apa? Untuk transaksi. Apa itu beli-beli barang? Ya. Nah, ya. Lalu menjelaskan tentang sistem lembaga keuangan di Indonesia. Apa sih gunanya bank, BPR yang nggak leasing gitu. Terus menjelaskan tentang teori permintaan uang dalam ilmu ekonomi. Ya, bagaimana permintaan uang itu mempengaruhi jumlah uang. Gitu ya. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan teori penawaran uang. Gitu. Menjelaskan juga tentang inflasi dan suku bunga yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian negara. Oke, apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus. Jadi kalau kenaikan barang misalnya cabai gitu ya, biasanya 20 sampai 25 per kilonya. Karena ini lebaran jadi naik 70 sampai dengan 100. Apakah itu dimaksud dengan inflasi? Bukan. Kenaikan barang pada sesaat itu dalam waktu yang singkat bukan inflasi, ya, bukan gejala. Nah, yang masalah ini barang yang terus naik gitu, tetapi pendapatan masyarakat tidak naik. Dan itu bermasalahan kita di bidang ekonomi. Oke. Nah, keterkaitan dengan suku bunga pada saat sekarang ini kan uang masyarakat itu kan beredar banyak gitu ya di rumah masing-masing. Jadi bagaimana Bank Indonesia itu membuat program ayo nabung supaya uang masyarakat simpan di bank. Kalau nanti simpannya di bank membutuhkan modal untuk bekerja menyalurkan kredit dapat asupan modal dari masyarakat. Gitu ya. Artinya apa? Modal mendapatkan DPK, dana pihak ketiga. Lalu diharapkan adik-adik mahasiswa dapat menjelaskan tentang kebijakan moneter. Dan juga Ibu harapkan adik-adik mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana model Islam serta efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Oke. Lalu menjelaskan juga tentang neraca pembayaran di Indonesia dan juga keuangan internasional. Dan minggu ini juga adik-adik dapat mendefinisikan nilai tukar. Adik-adik untuk membantu proses perkuliahan ini, sumber belajar utama adik-adik itu adalah bahan ajar khusus modul 1 ya. Adik-adik bisa dapat membacanya di e-book ya, RBV, dan bahan-bahan lainnya yang relevan dalam materi minggu ini. Adik-adik boleh lihat panduan bacaan di RAP di bawah yang sudah disematkan. Lalu di samping itu juga adik-adik diharapkan aktif mengikuti diskusi karena keikutsertaan adik-adik dalam diskusi akan menentukan nilai akhir tuton adik-adik mahasiswa. Oke, dan Anda juga diharapkan dapat berlatih mengerjakan soal yang tersedia pada menu kuis pada setiap sesinya. Untuk apa? Untuk mengukur nilai ketercapaian wawasan adik-adik dalam setiap sesinya. Dan itu tidak mempengaruhi bobot penilaian akhir dari perkuliahan ya. Jadi terus diulang sampai mampu mendapatkan 80 ke atas gitu ya. Oke, itu aja dari Ibu selaku tutor pada mata kuliah ekonomi moneter ini. Semoga adik-adik
Ibu bisa membantu adik-adik dalam menyelesaikan perkuliahan pada MK Ekonomi Moneter. Mungkin kita bisa diskusi menarik ya dalam kegiatan hari-hari, contohnya sehingga bisa lengket ilmunya sampai tua nanti. Oke? Assalamualaikum.